Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bunda Titin Setiartin Ruslan, DRA MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Jain Fitria Sriwulan Pitaloka dengan NPM 222121142 dari kelompok 10. Adapun anggota yang akan melakukan presentasi kali ini, pemateri pertama ada Fajri Fahru Raji dengan NPM 222121114 yang akan menjelaskan definisi dan budaya makna. Lalu pemateri kedua yaitu Reza Zakiatus Sholihah dengan NPM 222121112 yang akan menjelaskan norma dan nilai budaya beserta pragmatik intelektual. Lalu pemateri ketiga yaitu Alif Rizky Kurrahman dengan NPM 222121140 yang akan menjelaskan deksis dan konteks budaya beserta pengaruh budaya dan tindak tutur. Kepada para pemateri disilakan. Baik, perkenalkan nama saya Fajri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa dan budaya dan makna dalam pragmatik. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan alat komunikasi yang manusia gunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, bahasa dalam pragmatik adalah penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks sosial yang meliputi mengetahui apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kapan mengatakannya, serta kita sebagai pendengar dari pembicara harus memahami apa makna yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian budaya dan makna dalam pragmatik. Budaya memiliki peran penting dalam membentuk makna bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian menurut Yule tahun 1996, makna suatu bahasa tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang diucapkan, tetapi juga oleh latar belakang budaya di mana kata-kata tersebut digunakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konteks budaya memberikan lapisan tambahan pada interpretasi bahasa. Misalnya, suatu kata atau frasa dapat memiliki arti yang lain atau arti yang berbeda di dalam penggunaannya dalam sebuah lingkungan budaya. Nah, sehingga dalam memahami maknanya penting untuk mempertimbangkan aspek budaya karena hal ini dapat mempengaruhi cara individu merespon hal pesan yang disampaikan. Nah, tanpa pemahaman yang cukup tentang konteks dari budaya, seseorang mungkin akan kehilangan nuansa penting dari komunikasi yang terjadi. Nah, sebagai contohnya, kita mengambil ungkapan umum dalam suatu budaya, mungkin terdengar aneh atau bahkan menyinggung dalam budaya lain. Oleh karena itu, pengetahuan tentang budaya lokal dan pemahaman tentang norma-norma sosial sangat penting dalam pembentukan makna bahasa. Hal ini membantu untuk memperkaya komunikasi dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai norma dan nilai budaya. Nah, norma dan nilai budaya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku komunikasi individu di berbagai konteks sosial. Menurut Homeless tahun 2013, strategi komunikasi yang diadopsi seseorang sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku di dalam budaya tertentu. Dalam budaya yang menghargai kesopanan dan formalitas, individu cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dan sopan dalam situasi tertentu, seperti saat berbicara dengan atasan, kemudian dengan orang tua, ataupun dalam konteks resmi seperti pertemuan bisnis atau upacara. Kemudian, penggunaan bahasa yang lebih formal ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, di mana penghormatan terhadap orang lain dan kesopanan menjadi bagian integral dari interaksi sosial.
Misalnya, dalam budaya Asia menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau senior dalam konteks profesional adalah hal yang sangat penting. Dalam situasi seperti itu, individu mungkin akan memilih kata-kata yang lebih sopan, menghindari penggunaan bahasa slang, dan juga menggunakan ungkapan yang menunjukkan penghormatan. Selain itu, norma budaya juga mempengaruhi cara individu menyampaikan pesan. Dalam beberapa budaya, langsung ke inti pesan dianggap kurang sopan, sehingga orang cenderung menggunakan pendekatan yang lebih halus dan berputar-putar. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih langsung, komunikasi yang lugas dan jelas lebih dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang norma dan nilai budaya yang berbeda sangat penting untuk berkomunikasi dengan efektif dan menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, kesadaran akan norma-norma sosial yang berlaku dalam budaya tertentu tidak hanya membantu dalam membangun hubungan yang baik, tetapi juga memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar dan harmonis. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan norma-norma tersebut, individu dapat menciptakan interaksi yang lebih efektif dan saling menghormati. Kemudian selanjutnya itu ada pragmatik interkultural. Dalam interaksi antar budaya, perbedaan penggunaan bahasa seringkali mengarah pada kesalahpahaman. Gus Peirce pada tahun 1982 menekankan pentingnya memahami konteks budaya dalam berkomunikasi, menyatakan bahwa kesalahpahaman sering terjadi ketika individu tidak menyadari perbedaan pragmatik di antara budaya yang berbeda. Pragmatik interkultural mencakup cara orang berinteraksi dan menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda, di mana ungkapan dan tindakan dapat memiliki makna yang bervariasi. Ketika individu dari budaya yang berbeda berinteraksi, mereka mungkin membawa asumsi dan norma komunikasi yang tidak sama. Misalnya, dalam beberapa budaya, berbicara langsung dan tegas dianggap sebagai cara yang baik untuk menyampaikan pesan. Sementara, dalam budaya lain, pendekatan yang lebih halus dan tidak langsung lebih disukai. Jika seseorang tidak memahami norma pragmatik ini, mereka mungkin salah menafsirkan maksud lawan bicara, yang dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik. Penting bagi individu untuk memiliki kesadaran akan perbedaan ini, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menghindari kesalahpahaman. Hal ini melibatkan kemampuan untuk membaca konteks sosial dan budaya saat berkomunikasi, serta menghormati norma dan nilai yang dianut oleh budaya lain. Dengan memahami perbedaan pragmatik, komunikasi antar budaya dapat dilakukan dengan lebih efektif, meningkatkan kemungkinan interaksi yang positif. Sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang keempat yaitu dieksis dan konteks budaya. Penggunaan dieksis dalam bahasa memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi komunikasi. Yule tahun 1996 menjelaskan bahwa dieksis mencerminkan keterkaitan yang erat antara bahasa dan situasi sosial tertentu, di mana penggunaan kata-kata sangat bergantung pada konteks yang melingkupi percakapan. Dieksis dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk dieksis pribadi, temporal, dan spasial. Dieksis pribadi mencakup penggunaan kata ganti seperti saya, kamu, dia, dan lain-lain, yang bergantung pada siapa yang berbicara dan kepada siapa mereka berbicara. Dalam budaya tertentu, kata ganti ini juga dapat mencerminkan hubungan sosial dan status antar individu. Misalnya, dalam budaya yang sangat menghargai hierarki sosial, seorang pembicara mungkin menggunakan istilah yang lebih formal atau hormat ketika berbicara kepada seorang yang lebih tua atau berstatus lebih tinggi. Dieksis temporal mengacu pada kata-kata yang menunjukkan waktu seperti sekarang, besok, atau kemarin. Penggunaan kata-kata ini juga sangat kontekstual karena artinya berubah tergantung pada kapan percakapan berlangsung. Dalam konteks antar budaya, pemahaman antar pengukuran waktu dan bagaimana suatu budaya memandangnya dapat berpengaruh besar pada komunikasi yang efektif. Dieksis spasial berkaitan dengan lokasi, di mana kata seperti di sini dan di sana menunjukkan tempat berdasarkan posisi pembicara. Ini mencerminkan bagaimana budaya tertentu memandang ruang dan jarak yang dapat berbeda-beda. Dalam beberapa budaya,
Kedekatan fisik dalam komunikasi dianggap penting dan dapat mempengaruhi bagaimana dieksi spasial digunakan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang penggunaan dieksis tidak hanya penting untuk memahami makna secara tepat, tetapi juga untuk membangun hubungan yang baik antar individu dari latar belakang supaya budaya yang berbeda. Kesalahan dalam penggunaan dieksis dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan ketegangan, terutama ketika individu tidak menyadari konteks sosial yang melatar belakangi penggunaan istilah tertentu. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami dieksis dalam konteks budaya menjadi sangat penting dalam interaksi antar budaya. Selanjutnya yang kelima yaitu pengaruh budaya dalam tindak tutur. Tindak tutur mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendasari cara orang berkomunikasi. Austin pada tahun 1962 menyatakan bahwa tindak tutur dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks budaya dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa cara kita menyampaikan maksud, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya individu. Misalnya, dalam budaya yang lebih langsung, seperti budaya barat, menyampaikan maksud yang tegas dan lugas dianggap wajar dan bahkan dihargai. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih mengutamakan kesopanan dan kehalusan seperti banyak budaya Asia, komunikasi lebih cenderung tidak langsung dan halus. Dalam konteks ini, ungkapan dan pilihan kata sangat dipertimbangkan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Lebih lanjut, tindak tutur juga dapat mencerminkan hierarki sosial dan hubungan antar individu dalam budaya yang menghargai hierarki. Seperti dalam budaya Jepang, cara berbicara kepada atasan atau orang yang lebih tua harus lebih formal dan penuh penghormatan. Dengan kata lain, cara kita berkomunikasi dapat mencerminkan nilai-nilai budaya yang dianut oleh individu atau kelompok. Kesadaran akan perbedaan ini sangat penting, terutama dalam interaksi antar budaya, di mana kesalahpahaman dapat dengan mudah terjadi jika satu pihak tidak memahami norma komunikasi yang dianut oleh pihak lain. Dengan memahami bagaimana budaya mempengaruhi tindak tutur, individu dapat berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada para penonton yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.